بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Dan kembali lagi kita mengkaji tafsir Al-Quran Al-Karim di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana mereka di dalamnya itu membaca Al-Quran, mempelajarinya, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Ketenangan diperoleh di majelis ilmu. Meskipun di luar sana kita tengkar dengan istri mungkin, di luar sana mungkin kita banyak utang, tapi duduk sejenak di majelis ilmu itu apa? Tenangan turun. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, wa khaffat alaihimul malaikah. Malaikat mengepakkan sayapnya, ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Kemudian keutamaan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut di hadapan para malaikat, orang-orang yang belajar ilmu agama. Di hadis yang lain disebutkan keutamaannya adalah la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitanu fil bahr wa hatta al-namlatu fi jumriha. Ai penduduk langit dan penduduk bumi mendoakan para penuntut ilmu sampai ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di dalam lubangnya. Kenapa kira-kira Pak? Karena baiknya penuntut ilmu akan berdampak baik pula pada alam semesta ini. Jadi pengelolaan alam semesta ini akan berdampak baik pula kalau orang-orang yang ada di dalamnya baik. Dan tidak ada jalan menuju kebaikan kecuali mempelajari agama dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kita masih di surah Al-Mutaffifin ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan bahwa catatan amalan orang-orang yang fajir, orang-orang yang melampaui batas itu berada di sijil.
Nah, kalau orang-orang yang baik, catatan amalan-amalan mereka ada di Illiyin. Illiyin ini adalah surga yang paling tinggi. Kita tahu bersama Pak bahwa amalan-amalan kita, apakah buruk ataukah baik, itu dicatat oleh malaikat. Kiri kanan kita mencatat terus. Kemudian setelah itu diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Sya'ban inilah catatan-catatan itu diangkat. Karena Usama bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa kau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini? Beda dengan bulan-bulan yang lain, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan-bulan itu. Kenapa di bulan Sya'ban ini saja kamu memperbanyak puasa?" Kata Rasulullah, "Dzalika syahrun, ini adalah bulan yang di mana manusia lalai darinya. Bulan yang dihimpit antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Di bulan ini juga," kata Rasulullah, "yurfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin." Amalan-amalan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, aku senang, ayyurfa amali wa ana shaimun. Sementara aku senang, kata Rasulullah, amalan-amalanku diangkat sementara aku berpuasa. Jadi catatan-catatan amalan kita diangkat kalau dalam mingguannya itu apa? Setiap hari Kamis. Setahunnya yaitu di bulan Sya'ban diangkat amalan-amalan. Kitabul marhum, yaitu kitab yang tercatat di dalamnya tulisan-tulisan yashhadul muqarrabun, yang dipersaksikan oleh orang-orang yang didekatkan, yaitu malaikat. Tidak ada yang luput dari pencatatan. Semuanya dicatat hingga dikumpulkan dalam kitab namanya sijil, lembaran-lembaran catatan yang nanti akan ditebar di padang mahsyar. Jadi catatan-catatan orang-orang yang baik yaitu tak kalah nanti dia ambil dengan tangan kanannya. Orang-orang yang celaka nanti mengambil dengan tangan kirinya, atau min wara'i dhahrihi, atau dari belakang punggungnya. Ini berarti apa? Orang-orang yang celaka yang isinya catatan-catatan keburukan. Innal abrara lafi na'im. Ini ayat yang seperti ini sering sekali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menegaskan pada kita semua, Pak, bahwa kenikmatan itu hanya diperoleh bagi mereka yang taat. Kenikmatan dunia dan akhirat diperoleh bagi mereka yang taat. Adapun pelaku maksiat tidak akan memperoleh kenikmatan kebahagiaan meskipun dia bergelimangan harta, mobilnya mentereng, rumahnya dan yang lainnya, istrinya cantik. Tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu milik Allah, diperuntukkan bagi mereka yang taat. Jadi Allah menegaskan di ayat ini bahwa kenikmatan itu dunia dan akhirat hanya diperoleh bagi mereka yang taat, yang rajin beribadah. Allah tidak ikat di dunia dan di akhirat kenikmatan kecil dan besar. Ini sifatnya apa? Umum. Innal abrara lafi na'im. Menunjukkan kepada kita bahwa kenikmatan surga itu, Pak, tidak bisa diperoleh kecuali kita merasakan nikmat di dunia dulu. Inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sungguhnya di dunia ini ada surga. Bukan habis menikahnya baru dikatakan surga, Pak. Sesungguhnya di dunia ini ada surga.
Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia pasti tidak akan masuk surga akhirat. Apa surga dunia itu, Pak? Ketenangan jiwa, insyirahus sadar, kelapangan dada, kelezatan di saat melaksanakan ibadah. Ini dia, Pak, kenikmatan dunia. Jadi dia senantiasa berlapang dada, menerima takdir, senantiasa merasakan zaqatul iman, manisnya iman di dalam hatinya. Karena sumber kebahagiaan kenikmatan itu, Pak, berasal dari apa? Qalbu kita. Nah, alal arwaiki yang turun. Di ayat ini Allah menyebutkan kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. Sebagian kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga, yaitu apa? Alal arwaiki yang turun. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang sudah didekorasi, kemudian di atasnya ada kayak atapnya gitu, sambil melihat. Apa yang mereka lihat ini? Banyak. Di antaranya yang mereka lihat, Pak, kenikmatan yang ada di sekitarannya, pelayan-pelayan yang siap melayaninya, bidadari-bidadari yang siap menjamunya, kemudian taman-taman yang dilihat, dan yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menakjubkan lagi, mereka bisa juga melihat apa? Melihat orang-orang yang disiksa di dalam surga, di dalam neraka jahanam. Kayak Pak? Kayak kita di dunia ini bisa melihat kondisi keadaan yang ada di Jakarta, yang ada di Amerika, dan yang menggunakan apa? TV atau media sosial gitu. Nah, ini terjadi juga di dalam surga. Mereka dapat melihat kondisi penduduk neraka, melihat kenikmatan dan seterusnya. Sambil apa? Sambil duduk-duduk. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nampak pada wajah-wajah mereka nadrah. Nadrah ini berseri-seri. Kenapa? Karena kenikmatan. Karena kenikmatan. Orang-orang yang merasakan nikmat di dunia ini, Pak, meskipun kenikmatan yang sifatnya fana, tidak ada yang kekal, maka akan nampak wajahnya bersih-bersih. Coba lihat pengantin baru itu, Pak, wajahnya bersih-bersih, wajahnya ceria-ceria. Orang yang banyak duitnya banyak ini wajahnya apa? Beda dengan kulit yang banyak tulang keras peringat. Lihat wajah-wajah orang kaya, wajah orang-orang pegawai yang tidak kerja keras, wajahnya apa? Ceria-ceria. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan meskipun itu sesaat. Yusqawna min rahiqin makhtum. Kenikmatan yang lain lagi, mereka disuguhkan minuman dari rohik. Rohik ini, Pak, adalah khamar. Minuman khamar. Kalau khamar di dunia adalah segala sesuatu yang menutup akal. Khamar. Kalau minuman khamar yang ada di surga ini tidak membuat pusing dan tidak membuat mabuk. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Waqiah ayat 19. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pusing dan tidak mabuk dari meminum khamar tersebut. Kenapa? Karena enak minumannya. Ada ulama kita mengatakan, barang siapa yang istijal, terburu-buru ingin mencoba dan merasakan khamar yang ada di dunia, maka dipastikan dia tidak minum khamar yang ada di dalam surga. Namanya apa? Istijal, terburu-buru. Siapa yang terburu-buru di dunia kepengen memakai pakaian sutra bagi laki-laki, maka dia tidak memakai pakaian di surga,
pakaian itu sutra. Mahtum, masih ada segelnya. Gelas tersebut berisikan khamar, tapi masih tersegel, menunjukkan belum disentuh, belum diminum. Khitamuhu misk. Khitam, maksud dari khitam di sini adalah apabila si penghuni surga ini meminum air atau khamar tadi, akhirnya minuman tetesan terakhir tersebut itu berbau kasturi. Kalau minuman di dunia ini pasti di bagian bawahnya itu ada ampas-ampasnya kan Pak ya, atau bau yang tidak sedap. Tapi minuman khamar itu bagian akhirnya, tetesan akhirnya itu berbau kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada hal itulah hendaknya orang berlomba-lomba untuk meraihnya. Ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, bahwa seharusnya kita ini berlomba-lomba dalam hal meraih, menggapai kenikmatan yang abadi, yang hakiki, yaitu kenikmatan surga. Tak kala atau di saat abdu dunia, hamba-hamba dunia, mereka berlomba-lomba dalam hal apa? Dalam hal mencari harta mungkin, dalam hal mencari kedudukan di DPR mungkin, atau DPRD mungkin, mereka berlomba-lomba meskipun harus sogok sana sogok sini untuk mencari kursi. Maka Allah mengatakan wa fi dzalika, dalam hal itu hendaknya manusia berlomba-lomba meraihnya, mengejarnya. Jadi dalam hal ibadah Pak, kita harus berpacu, kita harus mutasabukun, harus berlomba untuk unggul, untuk lebih utama. Tapi kalau dalam hal dunia enggak. Dalam hal dunia maka tidak dituntut kita berlomba-lomba. Kenapa? Karena dunia yang kita kumpulkan, yang kita bangun, semua akan ditinggalkan, tidak ada yang kita bawa. Akan diwarisi harta yang kita miliki, rumah yang kita bangun selama ini akan dipindah alihkan oleh keluarga kita. Sementara ibadah ini akan menemani kita, yang setia mendampingi kita di alam kubur. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran khamar tadi adalah tasnim, air dari sungai atau mata air yang ada di surga, namanya tasnim, yaitu ailan yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah orang-orang yang berbuat baik tadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menceritakan kondisi atau keadaan orang-orang mukmin di awal-awal dakwah. Karena mereka Pak masih minoritas, belum punya kekuatan, sehingga Pak banyak penganiayaan, penindasan dari orang-orang musyrik. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang musyrik, kanu yadhakuna minal ladzina amanu, mereka menertawakan orang-orang mukmin. Kenapa? Karena mereka anggap orang mukmin ini orang yang sesat, orang yang murtad, keluar dari agama mereka. Sekaligus mereka merendahkan juga karena kebanyakan
para sahabat yang awal-awal masuk Islam itu adalah orang-orang miskin. Orang miskin. Seperti keluarga Yasir, Bilal. Ini orang-orang yang tidak mampu. Bilal seorang budak, Umayyah bin Khalaf. Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah. Ini orang-orang yang susah. Karena memang kebanyakannya mayoritas umat Nabi Muhammad ini dari kalangan masakin, orang-orang yang miskin. Nah, ini alasan-alasan kenapa orang musyrik menertawakan mereka. Tertawaan yang bentuknya ejekan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka orang mukmin melewati orang-orang musyrik ini, mereka orang musyrik yataghamazun, mengkedip-kedipkan mata. Sebagai bentuk apa Pak? Ejekan. Mengejek-ejek orang mukmin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila orang-orang yang berdosa tadi kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dengan bergembira. Kenapa? Karena mereka menghibur dirinya, Pak. Biasanya orang yang salah, orang yang sesat, itu akan menghibur dirinya, Pak, agar mereka tetap di atas kesesatan tersebut. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka melihat orang-orang mukmin ini, mereka berkata sesungguhnya mereka adalah orang-orang sesat. Apa tujuannya ini, Pak? Tujuannya mungkin agar orang-orang mukmin ini murtad lagi, keluar lagi dari agama Muhammad, atau orang lain nggak mau mengikuti mereka, ya kan? Ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Tak kala nanti ada orang yang taat, maka diberikan lapok-lapok untuk menjauhkan manusia darinya. Jangan dekat-dekat yang jenggot-jenggotan teroris, suka bunuh diri. Coba lihat ini tanda-tandanya, berjenggot, celana cingkrang, istrinya pakai cadar. Oh, ini pasti apa? Pasti teroris. Tujuannya apa? Agar manusia, orang-orang awam jauh, merasa apa? Merasa jijik mendekati mereka. Atau gelaran apa? Gelaran Wahabi, atau macam-macam lah gelarannya. Padahal kalau sekiranya mau mereka mendengar saja sedikit atau duduk di majelis, maka kan mereka ketahui apa yang dibahas, apa yang dijelaskan. Tidak ada dijelaskan kecuali agama Islam itu sendiri. Jadi ini gelaran atau lapok yang diperuntukkan orang musyrik kepada orang-orang mukmin. Kalau kepada Rasulullah banyak sekali gelarannya. Syair, penyair, sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, asatirul awwalin, doengan-doengan orang terdahulu. Nah, karena mereka nggak punya hujah, Pak, untuk menguatkan agama mereka atau membantah agama Islam. Berarti langkah berikutnya adalah mengejek atau membubarkan. Kalau mereka punya kekuatan, mereka akan bubarkan. Mereka akan halangi. Jangan ada kegiatan-kegiatan seperti ini di sini. Ini kalau mereka punya kekuatan. Di kompleks kita ini tidak ada kegiatan pengajian. Tidak boleh ini dan itu. Ini langkah-langkah mereka untuk menjauhkan manusia dari ajaran yang benar. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Ini padahal mereka itu tidak diutus untuk menjaga orang-orang mukmin. Tidak diutus untuk menjaga orang-orang mukmin. Sehingga gak perlu kamu awasi gerak-geriknya, gak perlu kamu intai apa yang mereka lakukan, karena Anda tidak ditugaskan jadi satpam.
mengawasi kegiatan orang-orang yang beriman. Kalau ada yang salah, dinasehatin aja, ditegur, disampaikan, diluruskan. Nah, yang perlu apa? Diintai, dicari-cari alasan untuk apa? Menghentikan dakwah atau membubarkan pengajian mereka. Fal yawmal ladzina amanu, maka pada hari ini orang-orang yang beriman keadaannya terbalik. Kalau dulu orang-orang beriman itu ditertawakan di dunia sama orang-orang kafir. Nah sekarang di akhirat kelak orang-orang mukmin yang menertawakan orang-orang kafir yang sedang disiksa di dalam neraka jahanam. Fal yawmal ladzina amanu yadhakuna minal kuffar. Orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu Pak, tidak ada lagi proses hisab di padang mahsyar. Mereka langsung dicemplungkan ke neraka jahanam. Disebutkan dalam surah Al-Mudaththir, orang-orang mukmin ini bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin. Apa yang menyebabkan kalian disiksa dalam neraka saqar? Penduduk neraka saqar ini berkata, qalu lam naku minal musallin. Dulunya kami bukan termasuk orang yang sholat. Padahal kalau mereka sholat Pak, sholatnya nggak diterima. Orang kafir datang ke masjid ini sholat, ikut berjamaah bersama kita. Kira-kira sholatnya diterima nggak Pak? Enggak. Kenapa? Karena mereka masih kufur. Mereka masuk Islam dulu, bersyahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok mereka tetap disiksa? Padahal kalau mereka sholat, sholatnya nggak diterima. Kenapa ini? Maka jawabannya, orang mukmin saja, orang muslim saja yang meninggalkan sholat itu disiksa, maka lebih pantas lagi orang kafir disiksa karena meninggalkan sholat. Meskipun kalau dia sholat gak diterima. Mereka gak puasa, mereka juga nanti disiksa karena tidak puasa. Meskipun kalau puasa gak diterima. Lantas bagaimana? Ya Anda masuk Islam dulu, baru puasa di bulan Ramadan nanti. Alal arro'iki yanzurun, mereka berada atau duduk di atas dipan-dipan sambil melihat penduduk neraka yang sedang disiksa. Hal suwibal kuffar ma kanu ya'malun. Apakah orang-orang kafir telah diberikan ganjaran terhadap apa yang dulu mereka lakukan di dunia? Maka jawabannya iya, sudah diberikan ganjaran. Orang-orang kafir Pak disiksa karena mereka memang sudah pantas untuk disiksa. Di dunia mereka sudah diingatkan dengan diutusnya Rasul, diturunkannya kitab suci, sehingga tidak ada lagi hujah di hadapan Allah bahwa aku loh nggak tahu ya Allah, aku nyembah patung, minum khamr nggak tahu. Itu nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah ada yang menjelaskan. Nah yang jadi masalah bagi mereka yang mati belum ada dakwah Islam sampai kepada mereka. Tampak seperti mungkin yang tinggal di pedalaman sana, pedalaman belum ada dai yang sampai ke sana berdakwah. Terus mereka masih agamanya paganisme, nyembah patung, nyembah pohon. Belum ada di dai yang ke sana. Terus mereka mati. Apakah mereka punya hujah di hadapan Allah? Iya punya. Dia bisa berkata nanti ya Allah belum ada dai.
Sekarang diutus dai padamu. Ini dai-nya. Kalau memang kamu beriman saat ini, dulu memang beriman. Kalau sekiranya diutus ada dai yang ke sana. Demikian juga orang-orang yang hidup di masa fatrah. Masa fatrah ini Pak, masa kekosongan kenabian antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, itu 600 tahun. Tidak ada nabi yang diutus. Nah, orang-orang yang hidup di masa ini, mereka dikategorikan orang-orang yang mati belum ada dai atau nabi yang sampai kepada mereka. Nanti diuji lagi di padang mahsyar dengan diutus nabi, diutus dai. Nah, kalau memang mereka beriman, maka mereka pasti beriman. Hal suwibal kufaru maka yaf'alun, apakah orang-orang kafir telah diberikan ganjaran yang pas, yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan? Maka jawabannya tadi apa? Sudah. Ingat Pak, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa orang kafir atau pelaku maksiat di dalam neraka jahanam. Ini adalah adlun min Allah, bukti keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kezaliman. Karena terkadang muncul ungkapan-ungkapan, kok diciptakan untuk dimasukkan ke dalam neraka, kenapa gak diberikan hidayah saja? Ada ungkapan seperti ini dari orang-orang awam yang tidak paham gitu. Kenapa mereka gak diberikan hidayah saja, kemudian dimasukkan ke dalam surga? Kenapa mereka dibiarkan sesat gitu, terus dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Maka ingat bahwa apapun yang Allah perbuat terhadap hamba-hambanya, yang diharuskan kepada kita Pak adalah la yus'alu anha, tidak boleh ditanya tentangnya. Karena Allah melakukan sesuai yang Dia inginkan. Fa'alu lima yurid. Yang kedua, perbuatan Allah pasti terkandung hikmah. Gak ada yang mungkin yang ini sia-sia, ini gak benar, ini seharusnya begini. Berarti Anda lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima saja. Kalau Anda disiksa, Anda memang sudah layak untuk hal itu. Nah, kita masuk ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyiqaq, dan ini merupakan surah Makkiyah yang masih menceritakan tentang hari akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat." Idzas samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Dulu pernah kita jelaskan Pak, bahwa kondisi langit ketika terjadi atau mendekati hari kiamat, yang pertama adalah infitar, idzas samaa'u fatarat, yaitu adanya keretakan. Kemudian setelah itu dari retak menjadi apa? Terbelah. Coba lihat dinding rumah kita itu Pak, kalau ada retak, mulai dari atas ke bawah retak, kemudian tembus ke dinding sebelahnya. Akhirnya kan dia terbelah, terpisah. Ini kondisi yang kedua. Setelah itu dia mengalami kelemahan. Bagian lagi dinding kita kalau sudah retak, dia tidak ada pegangan kan, mudah untuk roboh. Kemudian setelah itu apa? Dia dihancurkan. Setelah dihancurkan, barulah apa namanya, digulung. Matawiyatun biyami, digulung dengan apa? Dengan tangan Allah, tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini langit masih apa? Masih kokoh,
yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Penciptaan yang sangat menakjubkan. Dan langit itu sebagaimana pernah kita jelaskan, dia adalah syai'un mahsus, sesuatu yang bisa disentuh. Bukan hanya kumpulan-kumpulan awan yang tidak bisa disentuh. Tapi dia kayak atap ini, dia bisa disentuh. Jadi untuk menembusnya harus izin dulu ke penjaga langit. Sebagaimana Jibril tatkala Isra Mi'raj bersama Muhammad itu harus izin dulu, ngetuk dulu pintu langit pertama agar bisa lewat. Demikian juga langit kedua, ketiga sampai langit ketiga. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia berhak patuh kepada Rabb-nya karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Kapan ini? Nanti ketika terjadi hari kiamat. Bumi diratakan, gunung-gunung diterbangkan, sehingga apa yang ada di dalamnya semuanya binasa. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya. Apa yang dikandung oleh bumi tersebut semua akan dikeluarkan. Jadi tanda-tanda akhir zaman, Pak, itu banyaknya muncul emas. Banyaknya apa? Muncul emas. Ditemukan, di daerah sana ada emas lagi, akhirnya tambang. Nanti sungai Efrat sungai Efrat yang ada di Irak sana akan mengeluarkan gunung emas. Ini apa? Tanda-tanda akhir zaman di mana bumi ini mengeluarkan isinya, bebannya. Semuanya akan ditumpahkan, dikeluarkan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia memang harus patuh kepada Rabb-nya. Sudah masuk ke waktu belum ya? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru pada seluruh manusia, apakah muslimnya, kafirnya, musyriknya, majusinya. Yang namanya manusia, kondisi mereka sama. Apa itu? Bekerja keras untuk menjumpai Tuhan mereka. Si mukminnya kan bekerja keras juga siang malam untuk mengumpulkan perbekalan menuju kampung akhirat bertemu dengan Rabb-nya. Demikian juga orang kafir bekerja keras mengumpulkan amalan keburukan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Dan perjumpaan ini suatu kepastian yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diingkari. Pasti. Maka kita yang pasti akan bertemu dengan Tuhan kita, pengatur kita, maka jadikanlah pertemuan itu pertemuan yang membahagiakan. Dengan apakah? Dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sebagaimana karyawan-karyawan yang dia taat sama aturan, itu pasti akan senang ketemu dengan pimpinannya.